Haleluya, haleluya. Biar pujian ini merupakan pengalaman kita semuanya. Ada urapan yang memberi kita kuasa dan kita boleh bersuka cita dalam segala keadaan. Di tengah badai, di tengah obat, di tengah badai pencobaan, sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita, sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga. Sukacita surga itu selalu nyata setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya. Kembali tangkap pujian kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang Maha Suci.
Haleluya. Pujian yang sungguh indah, pujian yang sungguh menguatkan kita. Ya, sebagaimana pujian mereka demikianlah kaum muda kita. Mereka percaya di tengah padang pencobaan. Percaya yang benar. Percaya yang benar itu percaya pada Yesus seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Maka aliran-aliran air hidup akan memancar. Buah-buah roh akan termanis prestasi, dan karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Haleluya. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik buat kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kuasa-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami, menolong menguatkan kami di tengah badai hidup kami. Kami selalu berkemenangan karena Kau ada di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sepanjang minggu ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran-Mu di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami datang beribadah kepada-Mu, mempersembahkan puji-pujian kami dan persembahan-persembahan kami. Semua itu karena kebaikan Tuhan yang sudah kami nikmati. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau membalaskannya berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita. Sungguh ku bangga Bapa. Kita berikan persembahan kita.
menyembah dan kata sungguh Bapa Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kesiapkan hati kita, kesiapkan pikiran kita, dan kita rasakan kasih Tuhan lewat firman yang diperdengarkan di tengah-tengah kita pada kesempatan hari ini. Saudara kita semua bersama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Roh Kudus menunggal dalamku.
Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus, siang hari ini Engkau beri kesehatan, kekuatan berlimpah bagi kami. Pertolongan Tuhan selalu kami rasakan, Engkau tidak meninggalkan kami. Dan kami boleh ada pada siang hari ini untuk memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah sumber air kehidupan di dalam hidup kami. Ketika kami menerima aliran sumber kehidupan ini, kami hidup bukan untuk sementara ini, sampai kehidupan yang berkelanjutan, hidup kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Beri hati bagi kami mengerti firman-Mu. Beri hati kepada kami untuk memberikan hidup kami diubah oleh firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Urapilah hamba-Mu menyampaikan firman dengan benar, dengan hati yang tulus, untuk memberkati kami ya Tuhan. Perjamuan kudus juga ada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan berlimpah bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau terima pujian penyembahan kami untuk menyenangkan di hadapan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita sungguh bersyukur hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita berada di minggu terakhir di bulan Mei, saudara-saudara sekalian. Hampir setengah tahun kita jalani tahun 2024 ini. Terasa betul-betul bagaimana Tuhan memelihara kita, melindungi kita, saudara-saudara sekalian. Untuk selalu kita bersyukur, selalu memuji Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita, kelimpahan firman yang kita terima di hari-hari yang lalu, termasuk hari ini juga kita diberkati oleh pemberitaan firman saudara-saudara. Masih bagian-bagian terakhir tentang aliran air kehidupan sampai kita bertemu dengan sumber air kehidupan itu, saudara-saudara sekalian. Kenapa kita penting belajar? Supaya tidak ragu-ragu kita untuk hidup kita, karena kita datang kepada sumber air kehidupan itu. Semua air di dunia ini hanya memberikan kehidupan sementara. Saudara nggak minum beberapa hari saja sudah meninggal kita kalau tidak minum, saudara-saudara. Jadi dunia ini memberikan air untuk hidup kita sementara saja. Tetapi air kehidupan adalah dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dari Bapa Tuhan berikan bagi kita, supaya bukan hanya untuk memberikan hidup sehari-hari, tetapi sampai kepada hidup kekal. Saudara-saudara, sudah diberkati kita dengan pengertian sumber air itu. Air itu kegunaannya untuk menyucikan kita. Saudara tidak bisa cuci tanpa air. Dengan air yang ada itu menyuci piring, pakaian, kita mandi dan seterusnya, sangat membutuhkan air. Air ini juga untuk memberikan kepuasan dahaga kita ketika kita haus, kita membutuhkan air supaya kita puas, saudara-saudara, kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan begitu tentang sumber air kehidupan. Saya sudah menyampaikan cukup panjang lebar, saudara-saudara, tetapi bagian yang terakhir adalah tema kita hari ini, pilihan bagi kita, ya. Mau terus hidup dari sumber air kehidupan atau kita menggali kolam untuk diri sendiri. Nah, inilah seringkali menjadi pilihan saudara-saudara sekalian, ya. Banyak orang begitu dia menerima sumber air hidup itu, dia dapat diberkati, dia dapat puas, dia dapat bersih, dia dapat disucikan, semua didapatkan dari sumber air kehidupan itu. Tetapi begitu dia nikmati itu, dia tidak bersyukur, malah dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan sumber air kehidupan itu, lalu menggali kolam untuk diri sendiri. Nah, menggali kolam untuk diri sendiri. Ketika dia sudah diberkati Tuhan, dijamin Tuhan hidupnya, kalau dia meninggalkan Tuhan, satu saat dia akan bekerja dengan kekuatan sendiri, menggali kolam untuk diri sendiri, dan hasilnya nggak bisa menampung air. Kolam yang bocor terus, saudara-saudara. Dan ini diperingatkan bagi kita hari-hari ini, setelah kita diberkati oleh Tuhan, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan.
Jangan pernah meninggikan diri, merasa aku dapat semua ini karena kekuasaanku, karena kehebatanku, karena kekuatanku. Ini sangat menyakitkan bagi Tuhan. Dan banyak anak-anak Tuhan bangsa Israel melakukan hal yang sama. Ketika mereka dulu di Mesir, makan pun terancam, hidup mereka susah, masa depan mereka hampir dihabisi oleh orang Mesir. Anak-anak mereka dibantai, dibunuh, saudara-saudara. Lalu Tuhan menawarkan dirinya sebagai sumber air kehidupan kepada mereka. Keluarlah bangsa Israel dari Mesir, saudara-saudara. Begitu keluar dari Mesir, Tuhan tunjukkan kehidupan itu. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam, tapi bisa hidup. Selama 40 tahun, saudara-saudara, tiada menabur, tiada menuai, tapi mereka hidup dari sumber yang benar, sumber air kehidupan. Lalu Tuhan pesan kepada bangsa Israel, aku punya niat kepada kalian, bukan hanya keluar dari Mesir, tapi kusiapkan, kujanjikan untuk kalian mewarisi negeri yang berlimpah susu dan madu di tanah Kanan sana. Dan kalian pasti dapat, setiap kalian mau ikuti, tidak berpaling dari sumber air kehidupan, kalian akan mendapat itu. Tetapi ingat bangsa Israel, ketika kalian nanti menduduki negeri perjanjian itu, kalian akan puas, kalian akan diberkati, kalian akan sangat bersenang-senang dengan negeri perjanjian itu. Tapi ku pesan kepada kalian, itu sudah jauh-jauh hari, saudara-saudara. Ketika kalian nanti sudah diberkati, punya rumah, punya tempat, kalian sudah diberkati dengan segala berkat-berkat jasmani, dua saja aku minta, kata Tuhan. Apa itu? Jangan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, jangan meninggikan hati terhadap Tuhan. Kalau kalian meninggalkan Tuhan dan meninggikan hati terhadap Tuhan, kalian akan ketemu nanti dengan kolam yang bocor. Menggali kolam, terus menggali kolam, ingin mendapat air. Sudah. Ketika ditinggalkan sumber air bersih, air kehidupan, mereka menggali terus dengan kekuatan sendiri, menggali kolam. Kalaupun ada airnya tidak bisa untuk menjamin hidupnya, tidak mampu menampung air. Kebanyakan anak Tuhan, saudara-saudara, begitu sedikit diberkati Tuhan, langsung lupa akan Tuhan, langsung tinggi hati terhadap Tuhan. Akibatnya bangsa Israel satu saat Tuhan buang mereka selama 70 tahun di pembuangan Babel. Kenapa? Karena mereka mau meninggalkan Tuhan, mereka meninggikan hati. Dan Tuhan katakan, kalau kalian terus mau meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, kubuanglah kalian. 70 tahun dibuang bangsa Israel di Babel, saudara-saudara. Di Babel lah mereka menangis ketika kita ingat bagaimana kita memuji Tuhan. Di Babel lah mereka ingat ketika kita mainkan kecapi kita kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, semua Tuhan sediakan, semua Tuhan berikan. Tapi lihat, kita di Babel ini kita merana. Ya. Kita di Babel ini susah, gak ada perlindungan, gak ada berkat. Kita berzeri lelah, hanya seperti menggali kolam, dan tidak ada gunanya. Hanya kecewa, sampai gak ada ditampung, saudara-saudara. Kiranya pengalaman ini tidak terulang kepada gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kalau itu suatu pelajaran dari bangsa Israel, kalau mereka jatuh, mereka hancur, pelajaranlah bagi kita orang Israel rohani. Kita orang Israel hanya bagaikan cabang zaitun dicangkokkan kita. Kita nggak ada apa-apanya, kita hanya dicangkokkan. Itu saja kalau kita keras hati menyombongkan diri, Tuhan akan katakan, Tuhan akan menebang. Seharusnya kita diberkati Tuhan, dipelihara, terlebih berkat firman pengajaran kita terima. Berniatlah hati kita untuk tetap berada di sumber air kehidupan itu. Tetap dekat ke sumber air kehidupan itu yang menjamin hidup kita, saudara-saudara. Untuk itulah kita baca ada 2 perbuatan jahat dari umat Israel, termasuk umat Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Meninggalkan Tuhan setelah merasakan sumber air kehidupan itu. Melupakan Tuhan setelah dia merasakan betapa Tuhan mengangkat hidupnya. Yang kedua, kejahatan yang kedua, menggali kolam bagi diri sendiri karena meninggikan diri. Dia anggap, udah, aku bisa menggali kolam, saya mampu.
Dengan kekuatan sendiri Tuhan katakan, kulihatlah kekuatanmu menggali kolam untuk diri sendiri. Berlelah-lelah dan tidak akan mendapat air, saudara-saudara sekalian. Kita baca ayat ini karena tentang sumber air kehidupan ini banyak tema yang harus kita pelajari, tetapi karena ini bagian terakhir di bulan Mei dan di bulan Juni, tentu saya merindukan selalu kita mendapatkan tema-tema yang baru, saudara-saudara. Mari Yeremia pasal yang kedua nanti dihubungkan dengan Ulangan pasal yang ke-8. Yeremia pasal kedua ini peringatan sebelum mereka dibuang ke Babel, saudara-saudara. Dikasih Tuhan dulu peringatan. Ayo, kalau kalian meninggalkan Tuhan, ku buang kalian. Itu kata Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan, meninggikan diri, Tuhan buang, saudara-saudara. Ya, Tuhan buang. Di pembuangan di Babel mereka menderita betul-betul. Silakan Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-13. Silakan. Demikian firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Iya, 2 perbuatan jahat umat Israel. Karena mereka sudah diberkati, kalimat ini mereka dilimpahkan Tuhan segala berkat jasmani, perlindungan, pemeliharaan Tuhan begitu kuat kepada bangsa Israel, tapi berbuat jahat. Ya, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Lanjut. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Meninggalkan Tuhan, sumber air hidup. Kenapa mereka meninggalkan, saudara-saudara? Karena mereka merasa mampu, merasa kuat, merasa sanggup. Tanpa Tuhan, Tuhan bisa berbuat apa-apa kepada kita. Mereka lupa bahwa semua yang mereka alami adalah perbuatan Tuhan. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Lanjut. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Iya. Dari kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Iya. Menggali kolam untuk diri sendiri, saudara-saudara. Dan kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita baca Ulangan, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-8. Tuhan pernah berjanji kepada bangsa Israel, dan perjanjian ini terus menerus sampai hari ini. Bangsa Israel dilindungi Tuhan, secara jasmani juga. Tapi ketika mereka melupakan Tuhan, meninggikan Tuhan, gak tanggung-tanggung Tuhan akan hajar, saudara-saudara. Bahkan Tuhan akan buang supaya mereka sadar akan segala tindakannya. Ulangan pasal yang ke-8. Iya, diingatkan di situ, saudara-saudara sekalian, ayat 2 lebih dahulu dibaca. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Iya. Di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai kau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Iya, lanjut ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, Iya. dan memberi engkau makan mana. Iya, ada satu saat Tuhan biarkan lapar. Ya, tapi itu hanya sebentar. Tuhan berikan mana makanan dari surga, saudara-saudara. Lapar diganti dengan berkat makan mana dari surga terus. Yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Iya. Untuk membuat engkau mengerti. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Iya, perbuatan Tuhan begitu hebat. Ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Iya. Dan kakimu tidak menjadi bekas selama 40 tahun ini. Lanjut. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Iya. Coba saudara-saudara, 40 tahun mereka dipelihara dari sumber air kehidupan. Dulu di Mesir makan terancam, makan pun tidak dapat, susah saudara-saudara. Tapi Tuhan lepaskan mereka, Tuhan tunjukkan ini air sumber kehidupan dari Tuhan. Tapi Tuhan peringatkan. Coba kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 inilah semestinya mereka ingat di Yeremia. Jangan pernah lupa diperingatkan oleh Nabi Yeremia. Ayo, kalian sudah lupa akan Tuhan. Bahaya sekali. Silakan ayat 11. Ayat 11 demikian. Ya. Hati-hatilah
supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu Iya. dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hati, waspada, jangan melupakan Tuhan. Ketika apa ini mau melupakan Tuhan? Perhatikan ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, Sudah makan dengan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, terus dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, iya, dan emas serta perakmu bertambah banyak, iya, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, iya, sudah bertambah banyak, saudara-saudara. Lanjut ayat 14. jangan engkau tinggi hati. Makanya tadi di Yeremia itu 2 ini kesalahan. Begitu mereka diberkati oleh Tuhan, mereka sudah mulai lupa, menggali kolam untuk diri sendiri, meninggalkan sumber air kehidupan. Diulangi lagi. Tadi ayat 11, hati-hati supaya jangan melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 14, janganlah engkau tinggi hati. Terus Sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. ayat yang ke-17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, Iya. kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Coba saudara-saudara, ini yang seringkali dikatakan di abad ini, menggali kolam untuk diri sendiri dan tidak akan bisa menampung karena merasa, oh, maka janganlah katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Terus Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, iya, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, terus dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikatkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, Ulang-ulang lagi. Jika engkau melupakan Tuhan Allahmu, meninggikan diri, ini resikonya, saudara-saudara. Ayat 19, ulang lagi. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu, iya, dan mengikuti Allah lain, terus beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, terus aku memperingatkan kepadamu hari ini, peringatkan kepadamu hari ini. Terus bahwa kamu pasti binasa, iya, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. iya. Jadi saudara-saudara, Nabi Yeremia memperingatkan ini kepada bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel sudah sangat diberkati Tuhan, dipelihara, saudara-saudara. Ayat ini tadi berkata, mereka sudah makan dengan kenyang, mendirikan rumah-rumah, mendiaminya lembu, sapi, domba bertambah, emas dan perak bertambah banyak. Segala-galanya bertambah banyak dari sumber air kehidupan itu. Tapi di pesan Tuhan 2 saja. Jangan melupakan Tuhan dan jangan meninggikan Tuhan. Kalau melupakan Tuhan dan meninggikan Tuhan, Tuhan katakan kalian akan binasa. Kalian akan Tuhan buang, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak sekedar mengancam. Betul-betul mereka tidak bertobat. Tuhan buang 70 tahun. Mereka di Babel, saudara-saudara. Ini pelajaran bagi kita. Ya, kalau kita melupakan Tuhan, saudara-saudara, ya meninggikan diri. Mungkin Babel tidak dibuang kita, tapi di zaman antikristus saudara harus berhadapan di situ. Paling parah lagi saudara-saudara, harus berhadapan dengan aniaya antikristus. Kalau masih sadar bisa selamat, kalau nggak binasa selama-lamanya. Kita perhatikan, jangan meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Ya, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Saat-saat semua sudah enak. Banyak anak-anak Tuhan begitu enak lupa Tuhan, saudara-saudara. Ya, dan banyak saya melihat begitu dia diberkati oleh Tuhan, jam ibadah pergi, saudara-saudara. Jam ibadah bepergian, ya santai pergi berlibur. Dulu masih susah, nggak ada waktu, nggak ada uang untuk pergi kemana-mana, hanya beribadah. Dan setelah mulai diberkati Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa. Tidak ada waktu untuk merendahkan diri. Tidak ada waktu untuk beribadah melayani Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Dan risikonya saya melihat hancur-hancuran. Sebagian sudah meninggal, tapi sebagian masih saya menyaksikan orang-orang yang meninggalkan pengajaran. Susahnya minta ampun. Susah dan susah. Peringatan kepada kita. 2 perbuatan jahat umat Tuhan
di hari-hari ini meninggalkan Tuhan. Setelah menikmati sumber air kehidupan itu, saudara-saudara, apa artinya melupakan Tuhan? Tidak lagi peduli terhadap Tuhan, tidak peduli terhadap ibadah pelayanan. Ini bahaya, saudara-saudara. Itulah Timotius berkata, kekayaan itu menenggelamkan hidupnya ke dalam kesusahan, dalam penderitaan. Ya, kenapa? Sumber air hidup itu ditinggalkan. Coba mereka yang ingin kaya, 2 Timotius berapa ini? Ya, menyusahkan, saudara-saudara. Bukan salahnya Tuhan memberkati. Lot tidak salah Tuhan memberkati Lot. Ya, dia berkati di Sodom Gomora, Abraham diberkati, Lot diberkati. Tapi salahnya Lot, begitu dia diberkati tidak membangun mezbah, tidak membawa istrinya untuk beribadah, tidak membawa anak-anaknya untuk beribadah, tapi terus menikmati berkat. Sampai berkat itulah menenggelamkan. Berkat itulah membuat istrinya jadi tiang garam. Berkat-berkat itulah membuat anak-anaknya, 2 anaknya perempuan ini belajar perbuatan-perbuatan cabul di luar sana, menyusahkan diri sendiri. 2 Timotius bisa dibaca. 1 Timotius 6. Ya, terima kasih. 1 Timotius 6 ya, supaya kita belajar, saudara-saudara. Ya, silakan ayatnya. Ayat 8 dimulai. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terus. Tetapi mereka yang ingin kaya, Iya. terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Terus. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Iya, hati-hati ini saudara-saudara sekalian. Ya, menenggelamkan banyak orang ke dalam penderitaan. Bukan salahnya Tuhan memberkati kita. Saya ulang-ulangi, tidak pernah salah Tuhan dalam memberkati kita. Lanjut lagi ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Iya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, Iya. dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara tahu ini. Siapa yang disebutkan ini? Ini berbicara tentang anak Tuhan. Ya, memburu uang. Beberapa orang telah menyimpang dari iman, menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ketika kita berada di sumber air kehidupan, Tuhan berikan segalanya. Tetapi ketika kita mau berpaling, meninggalkan Tuhan, akibatnya menyiksa diri, saudara-saudara, menyimpang dari iman. Meninggalkan Tuhan atau melupakan Tuhan adalah mulai dari tidak peduli terhadap ibadah. Ya. Kenapa? Karena sibuk. Ya, dulu tidak ada alasan dulu saya mesti beribadah. Tetapi ada orang begitu punya usaha, aduh saya nggak bisa lagi beribadah, saya harus usaha begini, saya harus ini, saya harus itu. Aduh, sudah. Ya, dan banyak terjadi, saudara. Ditanya kenapa nggak beribadah? Oh, usahaku ini, oh mesti pergi ke sana, pergi ke situ. Ya, menggali kolam yang bocor. Saudara-saudara, semestinya kalau kita sudah sadar bahwa kita hidup dari sumber air kehidupan, apapun alasan kita, ibadah, pelayanan nomor 1, Tuhan nomor 1. Kita ingat dulu, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, Tuhan tambahkan. Setelah Tuhan tambahkan, jangan balik. Jangan tinggalkan kerajaan surga, jangan tinggalkan kebenaran untuk menggali kolam untuk diri sendiri. Satu saat akan hancur, saudara-saudara. Meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, itu sama dengan meninggalkan ibadah pelayanan karena kesibukan yang lain. Berbahaya, saudara-saudara. Meninggalkan Tuhan itu sama dengan tidak lagi peduli terhadap apakah ini kehendak Tuhan apa bukan. Ya, dia tidak peduli lagi kehendak Tuhan sesuai firman apa enggak. Yang penting dia terus mengejar, saudara-saudara. Meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Mulai tidak peduli ibadah melayani, tidak peduli lagi kebenaran firman, tidak peduli lagi kehendak Tuhan. Suatu saat sampai begitu, saudara-saudara. Ya, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan sama dengan juga tidak lagi mengandalkan Tuhan. Merasa kuat, merasa mampu. Ya, merasa kuat dan merasa mampu. Di Ulangan tadi mengatakan begitu, saudara-saudara. Merasa mampu, merasa kuat. Ya, itu sangat berbahaya, saudara-saudara. Ini yang harus kita waspadai. Jangan meninggalkan sumber air kehidupan karena perkara-perkara jasmani, tawaran-tawaran dunia ini, tawaran daging ini, saudara-saudara.
Ya, karena tiga musuhnya Tuhan. Ya, pertama iblis, itu yang sering kali menawarkan hal-hal yang menipu kita. Yang kedua perkara dunia. Yang terakhir adalah daging kita ini. Ayo saudara-saudara, jangan melupakan Tuhan. Ya, jangan merasa mampu. Ya, merasa sanggup, saudara-saudara. Ya, dalam berbalik dulu ulangan tadi itu sangat luar biasa. Ayat yang ke-17 saya baca begini, ulangan 8 ayat 2. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, kenapa kita seringkali banyak anak Tuhan ketika sudah mulai diangkat Tuhan sedikit langsung melupakan Tuhan, merasa saya mampu, merasa saya kuat. Semua ini bukan karena Tuhan, karena aku, karena rezekiku, karena nasibku, karena kebaikanku. Ya, itu sangat memedihkan hati Tuhan, saudara-saudara. Yang kedua, kejahatan bangsa Israel menggali kolam bagi diri sendiri. Inilah karena merasa dia kuat, merasa mampu, merasa sanggup, saudara-saudara. Ya, menggali kolam untuk diri sendiri. Ya, hasilnya kolam yang bocor, saudara-saudara. Berat, saya sungguh melihat juga begitu diberkati oleh Tuhan, lupakan Tuhan, tinggalkan Tuhan, hancur kepada titik yang nol lagi. Memulai dari awal sangat susah, saudara-saudara. Memulai dari yang susah. Ya, ayat membilang, ingat betapa engkau jatuh. Di Wahyu berkata, kalau sudah jatuh ke titik nol, begitu meninggalkan Tuhan, jatuh ke titik nol seperti bangsa Israel dibuang, saudara-saudara. Memedihkan sekali, menderita mereka. Ya, jatuh titik nol. Lumayan kalau masih bisa pulih. Tapi sepanjang pengetahuan saya, bertahun-tahun saya di pengembalaan, di pengajaran ini, orang yang tinggalkan pengajaran, orang yang tinggalkan sumber air hidup karena merasa mampu, karena merasa sanggup, karena merasa Tuhan tidak berbuat apa-apa, semua karena kehebatannya, jatuh ke titik nol, habis-habisan semua. Ya, bahkan sepengetahuan saya, sampai apa yang diterima itu ditarik Tuhan habis-habisan, mulai dari awal. Kadang-kadang gak sanggup lagi, saudara-saudara. Ya, untung bangsa Israel di Babel, mereka bertobat, mereka berubah, saudara-saudara. Masih ada harapan untuk dipulihkan oleh Tuhan. Ya, satu saat orang pembuangan itu sadar betapa hebatnya Tuhan. Kalau kita tinggalkan akan menyiksa, membuat menderita, saudara-saudara. Di pembuangan itu mereka sadar. Lalu Tuhan akan kembalikan, saudara-saudara. Meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, akan mendapat seperti menggali kolam untuk diri sendiri. Gak sanggup kita, saudara-saudara. Ya, menggali kolam untuk diri sendiri. Saya baca ulangi Yeremia ini, Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Saudara-saudara, mari, ya, tidak salah ketika Tuhan membawa kita ke sumber air kehidupan itu. Dan kalau kita menerima sumber air hidup, kan mujizat kita tengok, saudara-saudara. Coba ketika kita mulai bertobat di hadapan Tuhan, mulai kita mengenal Tuhan, mulai dekat dengan sumber air kehidupan itu, ada saja cara Tuhan memelihara kita. Ada saja cara Tuhan untuk membuat kita hidup dan terus mempertahankan hidup kita. Karena kita dekat, sumber air hidup itu mengalir dalam hidup kita. Gak dapat kita nyangka, kok bisa aku hidup begini? Kok bisa generasiku begini? Kok bisa? Karena sumber air hidup. Ya. Tetapi kalau aku sudah menolak, saudara-saudara, meninggalkan Tuhan,
Kalimat meninggalkan Tuhan itu sangat mengerikan. Sosial membelakangi Tuhan. Coba. Tadinya dia di belakangnya Tuhan, dia terus ikut Tuhan, tapi sekarang dia membelakangi Tuhan. Ya, dia coba usaha sendiri, Tuhan ditinggalkan. Dia membelakangi Tuhan, dia coba gali kolam sendiri, dia gali kolam sendiri. Akan menyengsarakan saudara-saudara. Hari ini, karena kita berbicara mengenai aliran sumber air hidup ini, dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus, dijamin hidup kita semua saudara-saudara. Dan kita sudah diberkati. Sungguh-sungguh saudara-saudara. Kalau saudara merasa, aduh saya di pengajaran gak diberkati, saudara sangat keliru di situ. Coba kita lihat orang-orang yang gak di pengajaran. Kalau kita andalkan ijazah kita, kita andalkan modal kita, gak sanggup saudara-saudara. Orang punya modal aja susahnya minta ampun. Ya, orang punya ijazah hebat susahnya minta. Coba kita tengok mereka yang di luar sana saudara-saudara. Ya, saya kalau melihat sangat kagum saya kepada Tuhan. Orang kerja mulai dari pagi sampai malam. Toh hidup-hidup begitu juga saudara-saudara. Kita hebat. Kita dipelihara Tuhan, sumber air hidup itu bukan untuk sekarang, sampai memancar sampai kehidupan yang kekal. Kalau orang mati-matian hanya kerja untuk hidup ini, itu sangat melelahkan. Kita enggak, bukan hanya untuk hidup ini. Sumber air hidup itu bukan untuk sekarang ini saja, tapi memancar sampai kehidupan yang kekal. Kebahagiaan kita kekal, sukacita kita kekal, karena kita ada di sumber air kehidupan itu. Satu hal yang terus kita jaga, kalau kita berada di sumber air hidup itu, tetap dekat, tetap punya hubungan baik dengan air itu. Gimana caranya? Rendah hati. Air itu akan selalu mengalir ke tempat rendah hati. Kalau dia tinggi hati, tadi kayak bangsa Israel, dia merasa lebih dari Tuhan, merasa mampu, dia tinggi hati, meninggikan diri, air nggak mengalir lagi saudara-saudara. Air hanya berhenti. Tapi kalau semakin kita merendahkan hati, kita berada di tempat yang rendah, air itu pasti akan terus mengalir, terus mengalir. Kalau saudara mau terus kita hidup dari sumber air kehidupan itu, tetap kita rendah hati saudara-saudara. Tetap ibadah pelayanan nomor 1. Kenapa? Karena kita tengok kemarin, sumber air hidup itu dari bait suci. Kalau kita beribadah melayani, kita berada di sumbernya saudara-saudara. Yehezkiel pasal 47 kemarin sudah kita baca itu. Sumber air hidup ini dari bait suci. Coba ulang dulu sedikit, Yehezkiel 47. Kalau saudara nggak beribadah melayani Tuhan, saudara sama dengan meninggalkan sumber air kehidupan itu, dan kita akan susah saudara-saudara. Karena Tuhan memberkati kita dari ibadah, dari pelayanan. 47, silakan coba ayat 1 mulai. Demikian. Iya. Kemudian ia membawaku kembali ke pintu bait suci. Iya. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Iya. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Iya. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mezbah. Iya. Ini saudara-saudara, bangsa Israel kenapa Tuhan biarkan susah? Mereka nggak beribadah lagi di bait suci. Mereka berhala, menyembah berhala, tinggalkan pelayanan dari bait suci, dan mereka sibuk dengan berhala-berhalanya. Itulah membuat Tuhan mengatakan mereka akan binasa. Sumber air hidup itu, kalau saudara mau terus setia beribadah, apapun kesibukan kita, saya ulang-ulangi ini saudara-saudara. Dan itu selalu saya bilang juga sama anak-anak saya mulai dari dulu. Gak udah kerja kau ke luar sana gak beribadah, gak ada apa-apanya itu. Susah kau nanti. Ya, si Lia dulu begitu, Pak, aku mau lamar pekerjaan di sana. Saya bilang kalau di situ kau kerja nggak di tempat ibadahmu, susah kau. Udah, di mana beribadah? Di bait suci itu mengalir air ini terus menjadi sungai, saudara-saudara. Kalau nggak lagi beribadah melayani Tuhan, tunggu saja tunggu hancurnya, saudara-saudara. Saya ulang-ulangi, asal tidak lagi beribadah melayani Tuhan, tinggalkan bait suci, satu saat kering, menggali kolam yang bocor. Di bait suci mengalir terus, saudara-saudara.
Tapi karena tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan, dia coba dengan kekuatan sendiri. Udah, gak usah beribadah, gak usah melayani. Aku coba dengan kekuatan sendiri. Buka usaha, buka ini. Gak mampu menampung air. Kecewa, putus asa, saudara-saudara. Ada lagi sumber air hidup mengalir dari tahta Allah. Wahyu pasal yang ke-22. Kenapa kita perlu beribadah? Kita sedang berada meraih tahta Allah, meraih hadirat Allah. Dari tahta Allah inilah mau keluar sumber air hidup untuk menjamin kehidupan kita. Sumber kehidupan kita bukan dari dunia, ya, dari bait suci. Yang kedua dari tahta Allah. Sampai saudara bilang satu saat dunia ini gak bisa menjamin hidup kita, ya. Tapi dari tahta Allah itu mengalir. Wahyu pasal 22 ayat 1, silakan. Demikian lalu dia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta dan tahta anak domba itu. Air, sumber air kehidupan itu mengalir dari tahta Allah, dan itu yang ada dalam hidup kita. Kita hidup dijamin oleh Tuhan. Kalau saudara bisa bayangkan kayak bangsa Israel hidup 40 tahun tanpa menabur, tanpa menuai. Mereka hidup dari tahta Allah. Mereka makan manna dari surga. Mereka Tuhan suruh burung puyuh supaya mereka makan daging. Pada siang hari Tuhan berikan tiang awan. Pada malam Tuhan berikan tiang api. Dari mana itu? Dari tahta Allah, saudara-saudara. Sampai kita percaya hari-hari ini, saya hidup dari aliran air kehidupan dari tahta Allah itu. Kalian boleh sekolah, kalian boleh bekerja, tapi ingat, sekolahmu, pekerjaanmu itu tidak menjamin hidup kita. Yang menjamin hidup kita adalah air yang mengalir dari tahta Allah. Air hidup yang mengalir dari tahta Allah itu. Mungkin satu saat susah kita, saudara-saudara. Keadaan dunia serba-serba nggak bisa kita pikirkan sekarang, saudara-saudara. Ya, kita nggak tahu bagaimana dunia ini. Tapi ingat, sumber hidup saya bukan dari dunia ini. Sumber hidup saya pertama dari bait suci. Sumber hidup saya yang kedua dari tahta Allah. Itu menjamin hidup kita, saudara-saudara. Dari tahta Allah, air sumber hidup itu mengalir terus kepada kita. Makanya saudara, setiap ada keadaan, katakan hidupku dari tahta Allah. Allah sanggup memberkati. Ya, 1 Korintus berkata Allah selalu membagi-bagikan kepada kita. Selalu memberi kepada kita sampai hari ini. Kita tinggal mau beribadah melayani Tuhan, saudara-saudara. Ada lagi yang ketiga, sumber air hidup kita dari tahta anak domba. Kenapa disebut anak domba? Dia berkorban rela mati agar kita hidup. Dia yang kaya rela miskin supaya kita hidup. Sudah Korintus, 1 Korintus apa 2 Korintus, sudah dicari dulu. Ya, 2 Korintus. Supaya saudara jangan pernah melupakan Tuhan, jangan pernah meninggikan hati. Ingat, kita ada hari ini karena aliran air hidup dari bait suci. Kita ada hari ini karena air kehidupan itu dari tahta Allah. Bahkan kita bisa hidup dari aliran sumber air hidup itu dari tahta anak domba. Dia yang sudah rela mati bagi kita agar kita hidup. 2 Korintus 8 ayat 9, coba silakan. Demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Dia datang dari sorga, dia datang di dunia ini, dia menjadi miskin, lahir di tempat yang hina, dari keluarga miskin, saudara-saudara. Matinya pun mati nggak punya kuburan-kuburan pinjam. Dia miskin, betul-betul miskin. Pakaiannya pun diambil ketika dia disalibkan. Ada pakaian itu diambil, dibagi-bagi mereka. Coba, dia rela miskin. Sekarang dia ada di sorga, tapi dia disebut anak domba Allah. Dari sumber air itulah yang menjamin hidup kita. Dia rela miskin, perhatikan. Sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita diperkaya oleh kemiskinannya. Kayak bangsa Israel dengan domba Paskah, mereka diperkaya.
Di Mesir mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka mengangkat domba Paskah ini, saudara-saudara. Mereka minta kepada bangsa Mesir, minta emas, minta perak, minta kain, minta semua diberikan dengan murah hati oleh orang-orang Mesir. Mereka diperkaya oleh darah anak domba. Mereka membawa harta Mesir, mereka bawa ke padang gurun. Apa tujuannya? Supaya mereka membangun tabernakel. Sama kita. Kalau Yesus yang rela miskin ini memperkaya kita. Ketika kita diperkaya, bukan supaya kita terikat kepada kekayaan. Kita diperkaya untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa beribadah, kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Aliran sumber air hidup ini 3, saudara-saudara. Dari bait suci, dari tahta Allah, dan dari tahta anak domba itu. Kita dipelihara, saudara-saudara. Bahkan lanjut lagi pasal 9, 2 Korintus 9. Ya, ayat yang ke-8. Demikian. Silakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Iya. Supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Sumber air hidup itu sudah membuat kita berkecukupan. Jangan tinggalkan Tuhan lalu menggali kolam yang bocor, saudara-saudara. Dia senantiasa memberikan kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Lanjut. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan kita itu kenapa disebut berkelebihan? Mengalir. Air sumber air kehidupan itu mengalir terus mengalir. Ya, mengalir terus, saudara-saudara. Sampai ketika dia mengalir, pohon-pohon akan berbuah, daun-daunnya bisa menjadi obat menyembuhkan. Terus mengalir. Lanjut lagi ayat yang selanjutnya 9. Seperti ada tertulis, iya. Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Iya. Kebenarannya tetap utuh selamanya. Lanjut 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, iya. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Iya, ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Saudara tahu, diperkaya dalam segala kemurahan hati. Coba, ketika air kehidupan ini mengalir, kita murah hati terus mengalirkan, terus mengalir, dan gak semakin habis, saudara-saudara. Setiap sumber air hidup ini mengalir dalam hidup kita. Kita juga memberikan mengalir, gak pernah habis-habisnya. Kita diperkaya dalam kemurahan hati. Lanjut. Yang membagikan syukur kepada Allah oleh karena kami. 12 terakhir. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus. Iya. Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Iya. Mari saudara-saudara. Ini tema terakhir. Mau tetap berada di sumber air kehidupan atau kita menggali kolam yang bocor? Itu dipesankan oleh Yeremia kepada umat Israel. Kalian mau tetap sumber air hidup? Mengalir sumber air dari bait suci. Dari tahta Allah bagi kita. Dari tahta anak domba Allah. Mau terus bertahan? Atau kita berpaling? Udahlah, saya nggak lagi dari air bait suci. Saya nggak lagi air dari tahta Allah. Saya nggak lagi air dari anak domba. Aku mau menggali kolam untuk diri sendiri. Saya kuat, saya mampu. Dan Tuhan katakan, kolam yang digali ini kolam yang bocor. Nggak ada dapat air. Kalaupun ada airnya nggak dapat bertahan, saudara-saudara. Kita berada di hari-hari terakhir. Karena ini tema untuk kita semua. Bertahanlah kita, tetap kuat, berada di sumber air kehidupan itu, berada di bait suci, beribadah melayani Tuhan, beribadah di tahta Allah. Tahta Allah itu berbicara kesucian. Semakin engkau hidup suci, rendah hati, aliran air ini akan terus mengalir. Ya, dari tahta anak domba Allah. Supaya kita belajar untuk bisa berbagi, membagi. Kalau Yesus aja dia kaya sampai miskin, saudara-saudara. Untuk kita belum sampai miskin untuk membantu orang. Belum. Seberapa lah yang bisa kita perbuat. Ya. Kalau Yesus sampai miskin, supaya dengan kemiskinannya kita diperkaya, saudara-saudara.
Sumber air hidup yang mengalir ini terus akan mengalir, terus mengalir. Kecuali satu, kita tinggalkan Tuhan, kita mau menggali kolam untuk diri sendiri. Ketika kita menggali kolam untuk diri sendiri, habislah saudara-saudara, binasa seperti bangsa-bangsa yang lain, binasa hancur. Kalau sudah pernah menggali kolam sendiri meninggalkan Tuhan, berulang-ulang bisa sampai kita saksikan orang yang tinggalkan pengajaran, hidupnya susah, keturunannya susah. Dulu pernah menikmati sumber air kehidupan, tetapi begitu dia berpaling, saudara-saudara, menggali kolam untuk diri sendiri, bertemulah dia kolam yang bocor. Susah, sampai binasa selama-lamanya. Hari ini, pilihan ini bagi kita. Apakah kita bagi seperti bangsa Israel meninggalkan Tuhan, meninggikan hati, atau kita terus nanti yang tidak dibawa ke pembuangan itu orang-orang miskin. Saudara kalau baca orang-orang susah, tapi mereka bertahan beribadah, melayani Tuhan. Hari ini pilihan itu ada bagi kita. Kalau saudara masih sungguh-sungguh berada di sumber air kehidupan, berada di bait suci beribadah melayani Tuhan, berada di tahta Allah dalam hidup kesucian, berada di sumber air hidup dari anak domba itu, gak kesasar hidup kita. Hidup kita semakin bahagia sampai terakhir nanti kita akan dibawa ke pesta nikah anak domba. Ini pesan-pesan bagi kita. Bertahanlah di sumber air kehidupan. Saudara diberkati, terus diberkati. Bukan hanya berkat bagi kita, sampai berkat ini mengalir kayak Abraham. Berkatnya tidak hanya kepada keturunannya, sampai kepada kita bangsa kafir. Aliran air hidup itu terus akan mengalir. Kita nggak pernah bersusah-susah. Kita nggak pernah pontang-panting untuk cari makan susah-susah seperti orang lain. Selalu aliran air hidup ini mengalir ketika kita rendah hati, ketika kita beribadah, ketika kita menjaga kesucian kita, ketika kita menghargai korban Kristus. Gak putus-putusnya berkat ini, gak putus-putusnya aliran air hidup itu untuk menjamin kehidupan kita. Siang hari ini buka hati saudara, kita masih menerima aliran air ini lewat firman dan dengan perjamuan kudus, membuat kita kuat dan membuat kita bertahan. Tuhan memberkati kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, untuk kita mampu saudara-saudara bertahan di sumber air kehidupan, dari bait suci, dari tahta Allah, dari tahta anak domba Allah. Pemain musik datang ke hadapan Tuhan, ya, untuk kita selalu mohon penyertaan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Kita naikkan pujian kita ini di hadapan Tuhan. Pujian dan syukurku kubawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Tetap rendah hati, berada di bait suci, dekat tahta Allah, tahta anak domba. Kita dipelihara Tuhan secara sempurna. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Buka hatimu, kita sadar bukan karena kekuatan kita. Kita ada bukan karena kehebatan kita. Kita hanya anugerah Tuhan. Karena aliran air dari bait suci, dari tahta Allah anak domba bagi kita. Pujian dan syukur. Pujian dan syukur. Ku bawa padamu dengan rendah hati, ku
Biar kami setia Tuhan. Aliran sumber air kehidupan ini akan terus mengalir, bukan hanya untuk diri kami sampai kepada orang lain. Haleluya, kami setia terus, semakin setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami agar jangan merasa mampu, jangan merasa kuat, jangan menggali kolam untuk diri sendiri dan akan binasa. Kami setia terus ya Tuhan. Aliran sungai dari bait suci itu, aliran air kehidupan dari tata Allah, dari tata anak domba Allah itu yang selalu memelihara kami. Kami tidak tahu apapun terjadi, kesukaran-kesukaran terjadi di bumi ini, tapi sumber air hidup kami bukan dari bumi ini. Kami menerima sumber air kehidupan dari bait suci, dari tata Allah, dari tata anak domba Allah. Kehidupan kekal Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur siang ini kami menerima tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami Tuhan, berkati yang membagi-bagikannya, berkati kami semua menerima perjamuan kudus ini, memberikan kekuatan berlimpah bagi kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih yang anugerah. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Terima kasih Yesus.
kami bersyukur Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Jaminan hidup kami ada dari bait suci. Jaminan hidup kami ada dari tahta Allah. Jaminan hidup kami ada dari anak domba. Dan kami bersyukur walau dunia ini akan binasa, dunia ini akan berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Engkau mengasihi kami dengan pengorbanan. Kami bisa ada karena korban Kristus. Dan korban itu sekarang ada di tangan kami. Tubuh dan darahmu sudah ada di tangan kami Tuhan Yesus. Agar kami percaya Engkau yang menjamin hidup kami. Ubahlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuhmu. Anggur ini sungguh-sungguh menjadi darahmu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus, darah perjanjian yang dimeteraikan bagi kita. Ada masalah apapun pergumulan saudara, percaya darah Kristus memberikan kemenangan, kesehatan, keberhasilan bagi kita. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Amin. Di atas korbanmu ku percayakan diri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Di atas korbanmu ku akan menangkan semua, dan ku menjadi milikmu selalu. Sekali lagi di atas korbanmu. Di atas korbanmu ku alaskan tabisanku. Amin. Di atas korbanmu